Cek, cek, cek. Suara saya bisa diterima, Bapak Ibu? Halo, cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Halo, halo, Bapak Ibu. Bisa terima suara saya, Bapak Ibu? Halo, halo. Pak Edi, bisa dengar suara saya, Pak Edi? Cek, 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 1, 2. Halo, Pak Edi. Bus, halo, Bus. Halo, halo, halo. Nggak dengar berarti ya ini ya? Eh? Jelas. Oh, jelas nggih. Mulai mawon gini nggih. Bu Desi, Bu Binti, Bu Us, Pak Partoyo. Pak Partoyo malah cetu niki. Bu Mei, Bu Mei. Nggih, dimulai mawon. Mic-nya dibuka enggak apa-apa, kalau tidak terlalu mengganggu enggak apa-apa. Jadi nanti bisa langsung saling menanggapi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pada Bapak Ibu guru dan karyawan yang kami hormati, pada semuanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal Bu Lina sama Bu Sri.
Suara nih. Maaf sekali baterai drop yang tadi. Kebetulan tadi juga ada Bu Sri baru gabung juga nih. Oke, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Pada Bapak Ibu guru dan karyawan yang kami hormati, pada 8 Bu Lina ya. Jadi sudah monggo silakan hadir. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di dalam ruang Google Meet ini ya. Jadi karena kita pada kali ini dihadapkan pada situasi yang seperti ini, ya mudah-mudahan ini senantiasa kita berdoa, diberikan kesehatan kita semua, pada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, dan anak-anak didik kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ini informasi juga, ini di tempat saya juga satu demi satu ada yang dinyatakan positif dan seterusnya. Kemudian saya juga beberapa hari ini sudah kondisi kurang fit juga, sehingga saya juga menjaga diri dan juga menjaga semuanya sehingga nanti biar semuanya ternyaman begitu. Namun tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap bersemangat untuk menjalankan salah satu tugas dan kewajiban kita. Dan nanti mungkin ditutup atau diawali nanti mohon Pak Edi untuk memberikan doa yang mungkin juga khusus untuk kesehatan kita semua. Ya gitu ya nanti Pak Edi. Kemudian juga nanti malam juga kelihatannya ada satu istighosah bersama nanti malam lewat online juga, ada Zoom, ada YouTube nanti mohon bisa kita ikuti juga untuk kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi ini mudah-mudahan nanti wabah ini memang cukup memberatkan kita semua baik di bidang apapun, tetapi kita dituntut untuk untuk mau mengubah cara kita, mengubah pola kita untuk senantiasa bisa tetap menjalankan apa yang harus kita lakukan dan tidak hanya berdiam diri, saya kira seperti itu. Ini pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita buka dulu, kita awali, kita langsung saja tanpa harus menggunakan protokoler ini. Ya, kita awali, kita buka bersama-sama dengan baca Kitab Liridhoi wa syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi dapat menambah satu lancaran kita, yang kemudian kita lanjutkan acara berikutnya. Jadi ini mengapa menggunakan Google Meet. Nah, ini Bu Dian sudah masuk juga nih. Insya Allah segera akan gabung kita. Mengapa saya menggunakan Google Meet yang gratis, kemarin kita menggunakan Zoom, memang harus berbayar. Selamat datang Bu Dian, monggo langsung gabung saja, ini baru kita buka bersama juga. Halo Bu Dian. Oke.
Jadi ini kita menggunakan Google Meet karena yang gratis. Dan ini kita menggunakan akun kita sehingga bisa kita rekam. Kalau yang biasa kita tidak bisa rekam. Nanti bisa kita upload ke YouTube-nya untuk mengisi konten minimal seperti itu. Ya, ini kita menggunakan Google Meet, tidak menggunakan Zoom karena ya kemarin kita Zoom ikut-ikut dompleng, karena sebulan kalau nggak digunakan juga sama saja, maka kita gunakan untuk berbareng-bareng gitu. Nah, sampai ini saya coba tanya-tanya teman-teman yang biasa punya akun, ternyata semuanya sudah lewat, jadi ini enggak beli lagi. Makanya kita menggunakan Google Meet. Kalau kita biasakan sebenarnya sama saja ini menggunakan Google Meet. Sekarang sudah luar biasa juga Google Meet ini. Oke Bapak Ibu semua, informasi yang pertama. Mohon maaf kemarin ada yang mengikuti yang dari Kemenak itu, Bu Us. Halo, dari KSKK itu, Bu Us ikut nggak? Atau yang lain ada yang ikut? Halo, dengar suara saya, Bu Sri? Nggak ikut Pak, kemarin pas barengan MGMP Oh, gitu. Bahasa Inggris. Ya. Oh gitu, berarti nggak full ya, karena itu panjang sekali kemarin. Bu Us nggak Iya. ikut kemarin ya? Oke, ya untuk kali ini saya informasikan yang pertama, monggo mari Bapak Ibu untuk senantiasa tetap kita masih membuka peluang untuk mendaftarkan diri para siswa. Silakan diinformasikan kepada teman-temannya, pada saudaranya, pada tetangganya barangkali atau kepada siapa saja, sanak saudara handetolan untuk bisa masukkan ke madrasah kita. Nah, sehingga nanti dengan batas akhir nanti sampai sudah ditutup untuk masukkan ke data emisnya, saya kira seperti itu, gitu ya Pak Edi. Jadi monggo, ya monggo nanti dipersilahkan untuk ada yang bisa. Saya juga senantiasa membagikan WA ke teman, ke anak didik kita yang masih aktif maupun yang sudah alumni. Bahkan kemarin juga ada alumni yang sudah lama, tahun berapa itu Pak, angkatan saya itu saya kirim itu saya share di grup ya itu ya minimal kita mengenalkan kegiatan-kegiatan kita. Nah mungkin akan menuai itu akan di yang akan datang, saya kan seperti itu. Monggo Bapak Ibu senantiasa kita bagi, kita share untuk informasi-informasi, masih membuka pendaftaran dengan informasi seperti itu. Jadi kita ada asrama, ada pondok, kemudian untuk beasiswa itu, tapi dengan mungkin kita masih belum mampu atau belum mampu gratis seluruhnya ya kita seleksi, tapi tetap kita berikan beasiswa dengan catatan memang kita kepada yang memberikan, kepada yang tidak mampu seperti itu. Kemudian dengan kita siap juga untuk online, dan juga informasi dari Sabah itu kemarin silahkan untuk semacam nanti kita berikan jadwal untuk yang ke depan, untuk awal amat sama PLS atau apa itu nanti kita berikan, sehingga nanti kita informasinya sementara ini memang baru lewat ini ada grup yang dari sekolah-sekolah mitra itu ada grup, dan di sana nanti kita informasikan di sana. Nah itu nanti kalau ada informasi itu monggo nanti kalau memang daring ya kita berikan. Nanti bisa diberikan semacam Google Form untuk kesanggupan dan terusnya itu silahkan nanti ya Bu Us atau Pak Edi itu. Itu kemudian nanti pembagian saya kira untuk pembagian tugas tidak ada masalah ya Bu Uswatun. Kemudian juga informasi lagi yang tentang uji publik, monggo nanti itu kalau nunggu Bu Anita kok lama ya agendakan saja, kemudian beliau diundang gitu aja. Kalau nunggu-nunggu tapi dia mengabaikan ya kita, karena sudah beberapa kali saya kira itu sudah dijanjiin tapi lupa-lupa terus, nah itu seperti monggo kita sikapi aja seperti itu. Jadi nanti daripada kita menunda-nunda.
Kemudian informasi untuk bos, alhamdulillah terima kasih Pak Edi sama Bu Sri yang telah melaksanakan dengan baik itu, monggo untuk ditindaklanjuti dan untuk kita sudah 100% itu ya, sudah hijau semua kalau di progresnya itu untuk persiapan untuk yang bos yang tahap kedua. Dan juga jangan lupa kita data siswa itu silakan seandainya itu dimasukkan aja enggak masalah, dalam artian kita yang kemarin memang sudah siap mendaftar itu nanti masuk. Nanti mulai kapan dan seterusnya monggo Pak Edi untuk dicermati. Dan yang kemarin emis yang belum masuk itu monggo gimana, dan kasihan juga nanti kalau misalnya nggak bisa masuk yang siapa itu Anissa, Sisa sama Raisa itu mohon bisa diperhatikan juga. Saya kira informasi awal seperti itu, dan nanti pembelajaran yang berikutnya saya kira kita tetap menggunakan daring karena memang betul-betul ini kondisi ini lebih kalau boleh dibilang gawat, lebih gawat daripada yang dulu. Tetapi kita tetap kita jaga, kita jaga betul-betul badan kita, terutama juga pikiran kita kalau mendengarkan berita-berita itu sama tambah stres itu. Jangan sampai seperti itu. Saya ini ada beberapa dilema juga di kampung seperti ini. Ini ada kebetulan kemarin masih saudaranya Bu Us juga ini yang meninggal, dan di sana ada tahlilan. Nah itu juga, wah itu kebetulan tokoh, jadi ya berdatangan dari luar juga. Saya datang sekali, tapi saya habis itu nggak datang lagi. Saling menjaga lah sebenarnya seperti itu. Nah kebetulan ini beberapa hari ternyata satu persatu sudah dinyatakan positif lah, itulah yang memberikan kita juga jadi was-was juga itu. Nah ini, dan kebetulan saya ada di rumah ini ada lansia 2 ini, bapak mertua sama ibu saya sendiri, sehingga saya juga menjaga, dan saudara-saudara ini di sekitar ini juga baru mungkin juga sama, karena mungkin masa pancaroba juga ini memberikan daya tahan tubuh kita agak drop ini di sekitar kita, pada yang batuk-batuk, panas, pilek, dan seterusnya, ini banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Oleh karena itu nanti mohon untuk Pak Edi untuk bisa memimpin doa bersama untuk kita di sini. Mudah-mudahan kita, kemudian teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita dapat diberikan kesehatan. Saya kira itu, nanti mohon silakan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan, Bu Suwatun dan yang lain untuk agenda-agenda yang akan datang. Monggo, terima kasih. Ini sambutan sekaligus sudah memberikan awal agenda-agenda atau acara kita. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Us, monggo mungkin agenda tahun ajaran baru. Halo, Bu Us. Terdengar mboten, Pak? Ya, bagus. Halo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi mengenai yang paling awal tadi uji publik ya Pak. Jadi uji publik saya sudah komunikasi dengan Bu Anita, dan beliau menghendaki uji publiknya itu di atas tanggal 20 karena baru kondisi. Baru tadi beliau memberikan jawaban kalau uji publik diagendakan di atas tanggal 20, Bu, nggak apa-apa karena kondisi seperti itu. Jadi kalau saya derek mawon, karena KTSP kita juga masih dipegang beliau, jadi belum dikembalikan ke saya, sehingga beliau menghendaki seperti itu. Kemudian yang acara kemarin, saya mengikuti tapi tidak sekitar 1 jaman lebih ya, karena waktu itu berbarengan dengan MGMP Ma'arif juga. Intinya memang
sesuai dengan surat direktur KSKK yang tanggal 5 Juli itu memang karena kondisi PPKM darurat seperti ini, jadi penyelenggaraan pembelajaran di madrasah di wilayah DIY itu masih dalam bentuk belajar dari rumah atau PJJ. Kemudian memang kemarin kalau saya tidak salah tangkap gitu ya, itu kemarin disampaikan bahwa Bapak Ibu guru silakan mencari model pembelajaran yang intinya nanti itu memotivasi anak. Jadi anak jangan sampai berlama-lama di depan HP atau laptop. Jadi ada semacam seperti itu. Jadi guru dituntut untuk membuat model-model yang anak itu tidak bosan, menumbuhkan kreativitas anak seperti kalau saya tidak salah tangkap seperti itu. Kemudian untuk penyelenggaraan pembelajaran 2021-2022, kalau saya juga nggak salah tangkap juga, itu masih mengacu pada SKB 4 Menteri yang tertanggal November 2020 tahun dulu. Jadi untuk zona hijau, kuning, oranye itu boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, cuman memang terbatas, jadi PTM terbatas. Dan prosesnya masih sama, karena SKB 4 Menteri itu kan memang dulu pernah saya sampaikan juga, itu banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi, seandainya memang sekolah mau mengadakan pembelajaran tatap muka, meskipun secara terbatas. Itu kalau saya nggak salah nangkap seperti itu. Jadi kita dituntut sebagai guru untuk bisa anak itu belajar dengan enjoy, dengan tidak bosan, sehingga kita dituntut untuk memberikan metode-metode atau model-model yang bervariasi. Dan diusahakan anak untuk tidak terlalu lama-lama di komputer atau HP. Dan selebihnya saya tidak begitu mengikuti karena saya dua kemarin ya, itu saya pakai HP suami saya, dan yang satu saya pakai HP saya untuk kegiatan MGMP Ma'arif. Kemudian untuk SK pembagian tugas sudah saya buat, sudah selesai. Memang untuk masih sama seperti tahun kemarin, cuman ada sedikit revisi atau rollingan ngoten ya untuk wali kelas. Untuk wali kelas yang kelas 10, 11, 12, kalau kemarin kelas 10 Blina, kelas 11 Bu Desi, kelas 3 Bu Binti, ini saya rolling untuk tahun ini biar ada penyegaran ngoten, sehingga kemarin sudah saya buat untuk wali kelas 10 Bu Desi, kemudian wali kelas 11 Bu Binti Kumaita, dan wali kelas 12 Bu Lina Terdiningsih. Kemudian untuk kalender pendidikan on proses sudah sampai Desember 2021, nggih. Sudah 1 semester. Dan saya agendakan tiap bulan, di akhir bulan itu ada rapat koordinasi guru, ngoten nggih, karena jadi di kalendernya sudah saya kasih tanda setiap akhir bulan kita agendakan untuk rapat koordinasi semua guru. Kebetulan di tempat saya kasih hari Senin, tapi nanti kalau mau dikasih hari yang lain monggo. Tapi yang penting nanti tiap bulan kita usahakan ada koordinasi. Jadi nanti misalnya ada kesulitan apa, ada permasalahan apa, nanti bisa langsung segera kita atasi selama 1 bulan itu. Jadi tidak berlarut-larut. Kemudian untuk rapat komite, karena setahun kemarin memang tidak ada rapat komite sama sekali. Jadi setahu saya semenjak dibentuk itu sampai hari ini belum ada rapat komite, nggih, Pak Zazid. Saya nggak tahu nanti komitenya mau diganti, mau penambahan atau pripun, monggo. Yang jelas sudah saya agendakan pertemuan tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ada pertemuan dengan komite, sehingga 1 tahun ada 4 kali. Di bulan Agustus, November, Februari, dan Juni. Sudah saya bikin seperti itu. Kemudian untuk yang paling penting kalau menurut saya ini Pak, Matsama besok itu ya. Jadi karena siswa kita sejak tahun kemarin itu mungkin mereka belum maksimal masuk gitu ya karena kondisi seperti ini. Jadi untuk kegiatan Matsama besok karena instruksinya kan memang daring, ngoten nggih. Jadi daring sehingga nanti kita harus benar-benar membuat konsep yang matang, ngoten nggih, biar anak-anak nanti istilahnya karena pengenalan, salah satu materinya adalah pengenalan madrasah, jadi sebisa mungkin kita kemas sedemikian rupa sehingga anak-anak itu tertarik untuk mengikuti apa yang akan kita sampaikan. Karena kalau nggak salah Mas Sama itu kan memang
tujuannya untuk mengenalkan lingkungan, kemudian karakter khusus madrasah kepada peserta didik. Sehingga jiwa peserta didik itu akan semakin, ibaratnya rasa cintanya dengan sekolah, dengan alma mater itu akan tumbuh di situ ketika mereka melakukan pengenalan lingkungan. Kemudian selain itu juga nanti kalau di materi yang sudah saya share kemarin dari Bu Anita, itu sudah ada juknis tentang macama ya Pak. Jadi materinya tentang kemadrasahan dan karakter moderasi beragama. Jadi kalau menurut saya ini malah yang perlu kita kemas sedemikian rupa biar anak-anak yang siswa baru itu semakin tertarik dan semakin mengenal sekolah kita walaupun hanya daring. Jadi kalau bisa nanti ditampilkan video-video atau pengenalan dari Bapak Ibu guru secara pribadi tapi dikemas, jadi ada foto, ada video, nah seperti itu. Nanti monggo, saya nggak tahu seperti apa, cuman Pak Edi, napa sinten sih, Pak Yayat, Pak Edi, dan Pak Ibu guru yang lain yang mungkin memiliki keahlian di situ, nanti monggo. Kemudian kayaknya cuma niku Pak, sementara jadwal juga sudah saya buat, sudah selesai. Cuman kemarin saya copy di laptop sekolah yang paling pojok itu dan flash disk saya malah ketinggalan, jadi tidak bisa saya sampaikan. Cuman insya Allah sudah siap. Nanti hal yang lain bisa kita rembukin. Mungkin itu saja sementara dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain, demikian tadi informasi dan monggo nanti itu semuanya dituangkan dalam tertulis, apalagi kita nanti juga akan harus menginformasikan pada yang di Sabah itu juga. Nanti biar disampaikan Pak Edi lewat Bu siapa itu ya tadi, Soraya atau siapa. Tuh, gitu ya Bu Us. Monggo yang lain silakan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayat, saya mau menyampaikan sesuatu. Oke. Kemarin Silakan, itu, kemarin itu kan ada wali siswa ya yang menanyakan keberangkatan Pondok Putri itu gimana itu. Saya juga belum bisa menjawab. Saya jawabnya cuma tunggu informasi. Ya, cuman kalau yang untuk pembelajaran saya sampaikan bahwa dimulai tanggal 12 Juli, leres mboten? Ya. Betul, nggih. Kalau untuk ke pondoknya, saya belum bisa menjawab. Itu saja yang saya tanyakan, nanti mungkin bisa dirapatkan atau gimana. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tentang Pondok Putri, monggo nanti untuk bisa berkoordinasi sama Bu siapa itu? Bu Nyai itu siapa? Itu istilahnya nanti aja. Pokoknya ini ada satu titip gitu aja misalnya. Nanti dan nanti disampaikan kalau saat ini mungkin belum menerima barangkali seperti itu karena kondisi seperti ini mungkin, tapi monggo itu dikoordinasikan sehingga nanti jangan sampai itu yang dari Banjarnegara itu bukan? Atau ada yang lain? Oke, yang dari Banjarnegara itu Pak, yang Vira Junior. Yang tanya? Iya. Kakaknya kan yang. Oh ya, lah ya. Oh ya, kemarin juga sudah bayar lewat rekening madrasah. Nyicil 500.000. Ya. Oh gitu. Ya, itu monggo nanti Bu siapa Bu atau Bu Binti untuk mengkoordinasikan Bu Nyai. Istilahnya nanti titip saja, tapi untuk masuk lah kita tetap apa namanya, tetap tergantung sama beliau. Nanti istilahnya pokoknya ya titip itu aja karena baru ada satu. Syukur-syukur nanti dari yang lain mungkin bisa menambah teman gitu biar enggak sendirian gitu. Itu gitu. Jadi kita ya sedikit boleh dibilang maksa gitu. Gitu ya mungkin Bu Sri, nanti Bu Us atau Bu Binti monggo dikoordinasikan sama Bu Nyai.
Monggo yang lain. Oke, kalau enggak ada mungkin kita juga enggak berlama-lama, enggak apa-apa, yang penting kita esensi kita tercapai. Tapi mungkin ini saya ingin coba sampaikan yang tadi disampaikan, sudah disampaikan Bu siapa, Bu Uus tentang sama Pak Umar kemarin. Itu tadi sudah disampaikan, intinya memang seperti itu. Bahkan tidak hanya kepada siswa, kita yang bikin biar tidak tidak merasa tertekan tuh bahkan sampai dari atas sampai paling bawah itu memang diusahakan untuk tidak membebankan, termasuk guru, termasuk pengawas tidak membebani guru, terus kemudian dari Kanwil tidak membebani dari pengawas dan guru. Nah, seperti itu. Itu kemarin yang disampaikan seperti itu. Apalagi kemarin disampaikan sampai nangis juga Pak Umar itu tentang pengambilan ijazah atau itu menarik uang seperti itu. Itu apalagi kondisi seperti ini itu sudah tidak manusiawi seperti itu. Nah, mungkin saya sampaikan sepintas saja biar biar agak wangun juga ada slide-slide-nya. Ini ya saya sampaikan ini sepintas saja ini ya. Jadi kemarin ini filenya, kemudian nah ini hanya kemarin tuh karena Pak Umar itu sangat banyak berbicara untuk memotivasi. Nah, kemarin hanya gambar-gambar seperti ini. Dan memang kita ini baru keadaan berubah. Kita baru kali ini kita mendapatkan kondisi wabah yang seperti ini. Ini boleh dibilang kita sebuah pengalaman yang sangat berharga juga, tapi juga kita harus banyak belajar juga dari sini dan juga ada kekhawatiran. Oleh karena itu mari kita sikapi dengan yang baik. Nah, seperti itu. Ini makanya ini betul-betul seperti ketika kelas 2 SD mengalami gerhana total, sampai sekarang juga belum pernah mengalami gerhana total sama sekali. Jam-jam 11 itu betul-betul gelap, ada bintang dan seperti malam itu. Itu persis seperti ini menurut saya itu. Tapi ini sebuah wabah. Kemudian nah perubahan itu dipicu oleh satu teknologi, yang kedua ada virus. Kemudian oleh karena itu kita harus berubah, ini sudah sebuah keharusan. Lah berubahnya bagaimana lagi ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kemudian apa yang diperlukan effort, yaitu harus ada upaya lah ini. Ini gambarnya seperti mendorong batu ke atas gunung ini, dan ini saling menarik, saling membantu ini dan seterusnya. Ini yang diperlukan seperti itu. Kita tidak bisa tanpa harus kita berpikir sendiri, melakukan sendiri, tidak bisa. Nah, kemudian berikutnya, paradigmanya ini kita di abad 21 memang ini tidak mungkin tidak kita belajar menggunakan teknologi ini, tidak mungkin tidak. Kita harus belajar tadi. Oleh karena itu kemarin saya juga mencoba, ayo Bapak Ibu guru ini saya masukkan satu kelas nanti untuk komunikasi, nanti apa sajalah yang mungkin ada surat itu kan masukkan ke sana, sehingga nanti kalau kita mencari itu juga masuk di sana itu. Nah, itu kemarin sebenarnya seperti itu. Jadi ada surat, ada informasi itu masuk ke sana. Cukup kita kalau hanya membuka itu dengan HP sudah cukup juga sebenarnya. Nah, kemudian juga di bidang kesehatan itu juga seperti itu, berubah secara total. Kemudian perubahan paradigma pendidikan juga seperti itu. Oleh karena itu kita tidak bisa menolak menggunakan teknologi ini, harus kita menyesuaikan. Apalagi kalau kita tidak berubah ya kita hanya kemakan perubahan. Nah, ini perubahannya. Dulu ketika belajar ya kita biasa, tapi sekarang belajar sudah lewat manapun bisa. Nah, kemudian cara pandang terhadap pembelajaran kita. Nah, sekarang kemarin disampaikan itu pembelajaran ya apakah pembelajaran bisa duduk, kemudian kita di depan ngomong, ataukah yang bisa membuat anak-anak bisa ngacung dan seterusnya, ataukah yang ini. Nah, sekarang paradigmanya sudah sangat berubah, cara pandang belajar itu yang sangat berubah. Nah, oleh karena itu kita sesuaikan dengan kondisi kita semua, nanti syukur-syukur
bisa apa ya, betul-betul membuat menambah nilai-nilai, terutama memang pertama sekali yang kita tanam adalah karakternya. Sehingga salah satu belajarnya misalkan kalau matematika itu ya hanya ngitung-ngitung lah, kalau sekarang mungkin bisa suruh ngitung rugi laba, jualan apa, seblak atau apa dan seterusnya seperti itu. Nah ini cara pandang belajar kita. Nah seperti misalkan seperti ini, di madrasah ini juga sangat luas ini menjadi pusat pendidikan. Nah ini belajar ini bisa ini sekarang tidak harus duduk di depan meja, berjejer seperti itu sebuah cara pandang yang berbeda. Nah ini seperti ini dijabarkan IPA, matematika dan ini dikolaborasikan. Jadi tidak bisa satu demi satu. Oleh karena itu ini memang perlu kreativitas kita. Kemudian berikutnya ini, nah ini kalau kita melihat nih lampunya aja mungkin ini hanya contoh-contoh, kemarin sampaikan panjang sekali Pak Direktur, Kasubdit itu sangat sangat panjang lebar menjelaskannya hanya dengan gambar seperti ini. Seperti contoh kemarin kalau kita lihat itu contoh lampu aja sekarang udah sangat berubah. Lampu dulu yang pijar sebenarnya sekarang sudah pemborosan, tapi sekarang sudah menggunakan LED. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian seperti ini. Kalau kita menilai lah itu juga sekarang sudah tidak bisa lagi hanya nilai-nilai 80, 75, 90, 100. Nah, itu tidak bisa menilai hanya seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan rubrik penilaiannya itu kita create, kita buat yang sedemikian rupa sehingga betul-betul menjadi sebuah penilaian yang komprehensif. Nah ini apalagi sekarang dengan keterbatasan seperti ini ya, ini ada belajar seperti ini. Nah ini saya kira kemarin disampaikan seperti itu. Itu mungkin garis besarnya. Jadi kita tidak hanya terpusat pada administratif, intinya seperti itu kemarin disampaikan Pak Kadis, Kasubdit, KSKK. Saya kira itu untuk sebagai hanya pengingat saja, dan saya kira monggo nanti mudah-mudahan kita yang lakukan kita itu bernilai ibadah, itulah yang lebih penting untuk memberi motivasi kita sehingga nanti kita tidak merasa atau terobati lah ya. Jadi dan keikhlasan kita lah itu akan menjadi nilai ibadah kita. Kemudian yang terakhir nanti monggo Pak Edi untuk memimpin doa untuk ya keselamatan, kesehatan dan kelancaran kita semua. Gitu ya Pak Edi. Itu yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang lain, kalau enggak nanti dilanjut Pak Edi. Monggo Pak. Maaf Pak, sebentar. Oke, monggo Bu. Pak Yazid tindak madrasah kapan J? Oke, binjang sakit, insyaallah. Ini yang pengajuan Sarpras itu kan harus ada TTD jenengan sama Pak Komite, sama nanti kan untuk pengajuan ke Kemenak Sleman dimintakan tanda tangan Pak Sidik dulu, terus baru maju ke Kanwil, terus baru bisa scan. Kalau jenengan ke madrasah, besok saya tak ke madrasah, terus biar dibawakan Pak Man apa nggih ke Slemannya. Saya kok ya rodok wedi. Ya, ini saya sebenarnya juga hanya menjaga juga kalau saya karena ya enggak perlu gimana ya. Ya ini memang beberapa yang di sekitar ini dan kemarin juga banyak kontak seperti itu. Saya juga menjaga, tapi nanti penting memang ditaruh di meja saya aja atau nanti besok begitu pagi saya tanda tangan. Oh, nggih. Besok atau Sabtu mboten napa-napa, tapi Sabtu itu. Oke. Kemenak pun juga cuma dititipkan di Satpam, nanti untuk kembali lagi kan dipanggil kita. Ambil. Oke. Untuk yang lainnya
Bu Us, nanti yang karena kita belum mulai hari Senin tuh udah mulai matsama nggih? Senin tanggal berapa ya? 12 ya? Ya, Tanggal 12, nggih. Untuk apa namanya? Jadwal matsama sama jadwal pembagian proses belajar mengajar nyuntulung mungkin nek pun dados di-share di grup nggih Bu Us. Soalnya Ya, anu ya, ya. Nggih. apa bingung nek sekolah loro ki kadang lupa. Ini tadi juga udah dioprek. Kan jadwal formal dan non formal itu yang tak bikin. Oke, nggih. Nggih, ngoten mawon. Terus Pak Najid nanti tak tanya dulu untuk yang nggih. pondok itu kita hubungi Bu Nyainya dulu. Saya punya nomornya kan. Kemarin suruh WA gitu kalau Nggih. masalah apa gitu. Terus nanti untuk yang Nggih. Indonesia itu yang 5 itu bisa berarti semua tinggal di pondok apa pripun itu? Nah, itu juga masih menunggu untuk yang informasinya dari Sabah itu karena apalagi dengan kondisi Covid yang seperti ini, itu informasi yang terakhir kemarin itu mudah-mudahan juga bisa dikirim, tetapi nanti tetap siap untuk daring seperti itu. Jadi kalaupun nanti enggak ya menggunakan daring seperti itu. Karena itu untuk segala informasi monggo kalau jadwal matsama dan seterusnya monggo segera dibagikan dan nanti kalau modelnya seperti apa nanti kita paling tidak kita kasih informasi ke mereka. Nanti syukur-syukur kita bisa oh ya, ya. Nanti bentar. Ya, mohon maaf. Yang apa? Syukur bisa kita kasih form, nanti saya sampaikan yang kita bisa menggali nomor HP-nya begitu. Nomor HP-nya sehingga nanti mungkin bisa baik orang tua maupun siswanya begitu. Gitu nanti Bu Us untuk bisa disampaikan karena kita memang ya seperti inilah paling tidak kita bisa berkomunikasi sama mereka nanti untuk bisa berkomunikasi bagaimana dan untuk pembelajaran dan seterusnya begitu. Itu yang 5 itu informasinya. Jadi ini masih menunggu itu bahkan sampai Desember gitu. Jadi kalau dulu itu Juli Agustus dan informasinya juga itu dari 1000 sekian itu ternyata tinggal 500 sekian. Nah, kemarin itu yang memang sudah lolos dan banyak yang mengundurkan diri dan itu pun ada kemungkinan juga bisa mundur lagi seperti itu. Jadi persis seperti calon siswa kita juga ini. Itu informasinya Bapak Ibu. Ini Mas Mar Yoto juga gabung ini. Selamat datang Mas Mar. Ini Pak, matur nuwun. Oke. Monggo masih ada terakhir nanti untuk bisa ditutup Pak Edi. Halo Pak Edi. Mbak. Oke, monggo ditutup doa aja untuk biar keselamatan kita, kesehatan semuanya. Ya, untuk penutup dengan yang yang dengan new normal ke depannya ada Al-Fatihah. Monggo, salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Allah
Ada yang sedikit. Al-Fatihah. Oh, Oke, mari kita tutup dengan bacaan wal asri dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo kembalikan tang Maternuan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan ini, kita dapat diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan, dan tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan kita semua. Dan saling menjaga, kita jaga diri dan jaga sesama kita. Untuk besok insya Allah saya tak datang, mungkin ya tidak apa ya kita juga apa namanya berinteraksi, tapi juga harus menjaga juga. Jadi mohon maaf sekali, ini kita seperti ini memang ini betul-betul ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan baik ini kita di dusun, di sekolah maupun di mana saja. Ini mudah-mudahan ini betul-betul cobaan ini kita dapat keluar dari cobaan ini dengan baik. Dan maaf ini saya menggunakan ini karena biar nggak terlalu berisik, dan menggunakan Google Meet itu juga karena yang gratis tidak perlu bayar, dan ini bisa merekam karena kita menggunakan akun kita. Oke, saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan nanti itu surat-surat atau yang perlu nanti biar disampaikan. Nanti langsung disampaikan ke Ibu yang itu ada ya Pak. Sama digali nomor HP-nya terutama Pak yang 5 itu Pak. Sambil melihat kesungguhannya juga. Nanti kalau atau kita apa namanya kita memang kita fokuskan ke online dulu gitu enggak masalah sebenarnya. Jadi biar nanti kita tetap nunggu dari Sabah, karena ini prosesnya juga sudah sejak Juli ini nanti sampai Desember itu katanya seperti itu. Artinya proses itu memang panjang juga, dalam artian apalagi menunggu kondisi-kondisi seperti ini. Dari beberapa SMK atau nanti ada satu yang boleh saya masukkan, siapa nanti saya mohonkan ke Pak Aris untuk bisa dimasukkan di grup, mungkin bisa. Siapa nanti? Atau Bu Us atau Pak Edi gitu. Itu memang sana juga. Siapa Bu Us? Atau Bu Dian? Iwan Bus. Ya, oh, oke. Itu nggak rame kok. Ya. Oke. Nanti mungkin saya mohonkan untuk masukkan biar juga tahu informasinya juga. Itu dari SMK SMK mana itu juga sudah menggunakan Google Form untuk menggali informasi dan kesungguhan mengikuti Matsama dan seterusnya. Kemudian dari SMA mana itu juga menggunakan player untuk mengikuti Matsama, bukan Matsama kalau sana MPLS itu seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Mungkin kita akhiri pertemuan pada kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.